Kapan ya? Roh. Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan banyak sekali makhluk di muka bumi dan salah satunya adalah hewan. Dan kebetulan kami mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta diberi tugas untuk menjelaskan terkait tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang hewan. Dan kami akan menjelaskan 14 hewan yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Adapun hewan yang pertama yang akan kami jelaskan dalam kesempatan kali ini adalah anjing. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Seekor anjing yang bernama Qitmir dikisahkan menemani 7 pemuda Ashabul Kahfi bersembunyi di dalam gua. Dan anjing Ashabul Kahfi ini merupakan salah satu hewan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi, mereka adalah 7 pemuda yang melarikan diri dari seorang raja bernama Dictyanus yang dikenal sangat zalim. Dan anjing-anjing di sini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 22. Sebagai berikut ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Yang artinya nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang dan yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 22. Ya, jadi anjing di sini kok bisa disebutkan dalam Al-Qur'an? Nah, jadi anjing yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu diambil dari kisah Ashabul Kahfi, yakni anjingnya Ashabul Kahfi, yang mana ia menemani 7 pemuda di dalam gua yang mana mereka sedang bersembunyi. Dan hewan yang kedua yang akan kami jelaskan yakni kera. Kera tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 65 yang berbunyi walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami mengatakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi di ayat ini kera disebutkan karena Allah murka kepada orang-orang Yahudi, yang mana pada waktu itu Allah memerintahkan bahwa pada hari Sabtu orang-orang Yahudi disuruh beristirahat atau beribadah. Namun
di antara mereka ada yang melanggar, yakni mereka memasang jala pada hari Sabtu atau sebelum hari Sabtu, dan kemudian mereka membuat tipu daya. Mereka mengambil ikan-ikannya pada hari Minggunya. Nah, karena kelakuan mereka ini, Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan menjadikan mereka semua seekor kera. Dan hewan yang ketiga adalah babi. Babi salah satunya tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 3. Berbunyi, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Al-ayah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 tertulis, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam oleh binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala atau semisal untuk pemujaan atau untuk sesajen, seperti itu. Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah mengecam atau menunjukkan bahwa babi hukumnya benar-benar haram. Ya, haram untuk dimakan. Janganlah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Tuhan. Jadi ini adalah sebab ditulisnya atau disebutkannya babi dalam Al-Qur'an. Iki baterainya ente. Oke, akan kita lanjutkan karena ada gangguan baterai habis. Sampai dengan babi. Oke. Hewan selanjutnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ada 3 hewan di sini. Belalang, katak, dan kutu. Belalang disebutkan 2 kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam kisah Nabi Musa pada surat Al-A'raf ayat 133 dan dalam surah Al-Qamar ayat 7. Yang pertama akan kita bahas yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad-dhafadi'a wad-dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Yang artinya, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Quran surat Al-A'raf ayat 133. Ayat di atas menceritakan tentang kisah Nabi Musa saat berada di Mesir untuk membebaskan kaumnya, Bani Israel, dari siksaan Fir'aun. Sebagai bukti kebenarannya, Allah mengirimkan kepada mereka topan, katak, kutu, dan belalang dalam jumlah banyak. Atas mukjizat tersebut, ladang pertanian dan kehidupan masyarakat Mesir menjadi terganggu. Allah juga mengubah air di sana, termasuk air minum, menjadi darah. Kemudian belalang juga dijelaskan dalam salah satu surat seperti di bawah, yakni Quran surat Al-Qamar ayat 7 yang berbunyi, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum mutashir, yang artinya pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Quran surat Al-Qamar ayat 7. Dikutip dari buku Tafsir Ilmi tentang hewan dalam perspektif Al-Quran dan Sains 2012, ayat tersebut menggambarkan kondisi pada hari kebangkitan yang dikiaskan dengan keluarnya kelompok belalang dari tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa belalang menanam telurnya di dalam tanah yang berpasir. Jadi belalang betina akan menggali lubang dan menaruh telur-telurnya dalam tanah, dan setelah beberapa waktu
kemudian telur-telur itu akan menetas dan menjadi anak belalang dengan waktu yang sama dan dalam jumlah yang banyak. Nah, kehidupan belalang di sini itu dijadikan sebagai gambaran kondisi makhluk pada hari kebangkitan setelah sekian lama berada di bawah tanah dalam bentuk tulang belulang. Mereka dibangkitkan secara bersamaan dan dimunculkan ke permukaan tanah. Nah, jadi alasan belalang, katak, dan kutu ditulis dalam Al-Quran adalah karena yang telah saya jelaskan tadi, yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 133 dan dalam surat Al-Qamar ayat 7. Dan yang terakhir yakni lebah. Dalam Quran surat An-Nahl. Surat An-Nahl secara bahasa An-Nahl artinya lebah. Yakni surat ke-16 dalam Al-Quran yang termasuk surat Makkiyah. Surah ini dinamakan An-Nahl yang berarti lebah karena di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala ayat 68 yang berbunyi wa auha rabbuka ilan nahl, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Lebah adalah makhluk Allah yang banyak memberikan manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al-Quranul Karim. Madu berasal dari macam-macam sari bunga dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 69 yang berbunyi yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, yang artinya dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat-obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berfikir. Quran surat An-Nahl ayat 69. Sedangkan Al-Quran mengandung intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu dan ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ini terdapat dalam surah Yunus ayat 57 dan surah Al-Isra ayat 82. Surah ini dinamakan pula An-Ni'am yang artinya nikmat-nikmat karena di dalamnya Allah menyebutkan berbagai macam nikmat untuk hamba-hambanya. Baiklah, kita telah membahas 7 nama-nama hewan yang terdapat dalam Al-Quran. Mau tahu hewan-hewan selanjutnya? Pantau terus video kami. Saya Al-Muzaffar Shodiq, mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.